Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sudah lama ya konten SBS gak nongol. Ya sebenarnya lama itu karena Mimin nyari teman buat ngisi di SBS biar gak gonta-ganti dan ngerepotin Punipun ataupun Widianata. Tapi karena gak ada dapet ya udah deh, isi solo aja sih. Emang udah nasib ya Mr. K handle solo leveling. Oke, cukup curhatnya. So, without ngenteni long again, ayo kita mulai lagi SBS konten yang udah lama gak nongol di channelku Culup kali ini. Let's go! Sensei, chapter 711 yang ada di volume 71, ada sebuah panel besar yang menggambarkan banyak sekali permen jatuh dari tasnya. Pertanyaanku, apakah permen-permen itu akan diberikan kepada Chopper? Oda Sensei menjawab, yes, tepat sekali. Robin emang akan memberikan permen-permen tersebut pada Chopper. Itu semua karena Robin suka Chopper. Jadi dia selalu menyimpan permen untuk diberikan pada Chopper setiap kali Chopper ingin permen. Hey Odachi, di halaman 109 pada volume 71, Luffy manggil Bellamy Maloney kan? Apakah saat itu dia berpikir tentang perusahaan snack Maloney? Jadi heran aja sih kalau isi pikiran Luffy hanya makanan. Maka aku lebih memilih ingin seperti Sanji yang isi kepalanya full penuh wanita. Kalau kamu Odachi, isi pikiranmu apa ge? Oda Sensei merespon, jujur, aku tak memikirkan wanita seperti yang kamu pikirkan. Hanya masalah serius tentang opi maksudku, kopi-kopi. Dan kau benar tentang isi pikiranku Luffy yang isinya cuma makanan. Aku sepertinya juga menduga kalau Luffy hanya mengingat nama orang berdasarkan irama pelafalannya saja. Hey Oda Sensei, dalam setiap adegan baku hantam yang ada, kenapa gak ada yang mengincar titik terlemah lelaki? Buah zakarnya maksudku, bukankah itu adalah cara yang paling cepat untuk memenangkan baku hantam? Oda Sensei menjawabnya dengan senang guys. Benar, itu memang bagian terlemah lelaki, titik vitalnya malah. Tapi coba bayangkan ya, legenda-legenda di One Piece ini. Whitebird, Shanks, Mihawk, berhadapan antara satu dengan yang lain, mengukur idealisme mereka sendirilah, dan mencoba saling mengincar untuk menghancurkan buah zakar. Apakah seperti itu manga yang kalian ingin baca? Odachi, kita akan jadi mengerti kalau sekarang tuh ada dua admiral baru, Fujitora dan Ryokugyu. Aku tuh penasaran kenapa kau memilih kata Fuji yang berarti cahaya ungu. Kenapa gak memilih Murasaki saja yang artinya warna ungu? Sang mangaka favorit kita ini guys dengan senang hati menjawabnya. Pertanyaan menarik. Sebenarnya aku telah membuat merah, biru, kuning, dan hijau di pihak angkatan laut. Jadi ini hanyalah masalah yang natural saja kenapa aku memilih ungu. Tapi ketika aku ingin menerapkannya dalam penamaan bahasa Jepang pada karakterku, aku malah kepikiran Murasaki Tora dan Shitora. Kedua nama ini gak cocok banget dalam pengejaan. Lalu muncullah ide Fujitora, dilafalkan enak dan kesannya keren kan? Terus terkait Ryokugyu, gak ada yang salah dengan namanya kok. Karena aku sudah ngedesain karakternya seperti apa. Dia orangnya super duper cool. Aku sampai gak sabar ingin segera menggambarnya di manga. Odachi, Zoro dan Sanji selalu bertengkar. Aku udah baca One Piece dari awal hingga sekarang dan aku pikir Zoro sama sekali tak pernah memanggil Sanji dengan sebutan nama. Bahkan aku udah hitung dari volume 5 pertama kali ketemu sampai volume 66 ini, gak ada satupun ucapan Zoro memanggil nama Sanji saat mereka bertemu. Jadinya aku menyimpulkan Sanji masih mau memanggil Zoro dengan sebutan namanya, tapi di lain pihak Zoro gak mau memanggil nama Sanji kan Oda Sensei? Oda Sensei menjawab guys, oke, terima kasih banyak, kamu sampai memperhatikan itu semua. Senang membaca pertanyaan seperti ini. Sebenarnya aku pun heran kenapa Zoro dan Sanji harus memiliki masalah ini sih. Jujur ya, aku juga memiliki problem tersendiri. Membayangkan Zoro memanggil nama Sanji sekali saja. Entahlah, yang jelas mereka berdua sangat berharga kok. Mereka adalah orang-orang terpercaya Luffy. Jadi mari kita maafkan saja keisengan mereka saat bertengkar. Senang rasanya bisa bertanya pada Anda, Sensei. Pertama-tama aku ingin mengklarifikasi kalau kau bukanlah orang mesum, Oda Sensei, tapi kau adalah orang besar. Maksudku dalam arti kau bisa membuat karya One Piece ini. Terus pertanyaan keduaku, para tontata sangatlah kawaii. Aku hanya ingin tahu nama-nama mereka, Sensei, dan posisi mereka itu apa. Guys, sambil menggambar Oda Sensei merespon, oke, akan kujawab lewat gambar kasar berikut ini. Baris paling atas dimulai dari yang paling kiri, ada Gancho, tetua dari Tontata. Ada Leo, pemimpin pasukan Tontata. Lalu ada Bomba dan Rampo, wakil dari tetua. Terus ada Kabu dan Bian yang merupakan sekuat pasukan udara. Kita lanjut ke baris tengah. Ada Flapper, Bobomba, Mauji, Nubon, Pelini. Terakhir, baris paling bawah ada Grabbar yang merupakan nenek Leo, ada Inhale, Cotton, Wika, lalu ada Buxcon, and Daikon yang merupakan sekuat pengintai.
Dan sekedar catatan, gak mengingat nama mereka juga gak masalah, gak akan mempengaruhi pemahamanmu tentang cerita utama. Nama-nama ini yang gak kukenalkan di manga ya, tidak terlalu penting kok, hanya kujabarkan di SBS ini sebagai jawaban atas rasa penasaran saja. Hello, aku jatuh cinta dengan Cavendish pada pandangan pertama Odachi. Aku sangat ingin tahu ulang tahunnya sekarang juga. Jadi aku berpikiran karena namanya ada unsur sayur mayurnya ya, yaitu kabek. Bagaimana kalau aku ambil ulang tahunnya di tanggal 31 Agustus? Dari kata yasai artinya sayuran, kalau dipecah katanya ya. Ya artinya 8, sa artinya 3, i artinya 1. Bagaimana Odachi? Ini ide bagus kan? Ayolah. Oda Sensei menjawab, oke dah. Odachi, di chapter 731, selama adegan operasi SOP sedang dijelaskan ya, Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Nami, Brook, dan ada juga Pandaman, mereka kok sedang berkumpul dengan para Tontata. Pasti ada maksud tersembunyi tentang hal ini kan Oda Sensei? Gak mungkin gak, pasti ada alasan mendalam kenapa mereka ngumpul. Ayolah, tolong bocorkan alasannya. Dengan gembira, Oda Sensei menjawab, wow, luar biasa, aku salut kau bisa menemukan semua detail kecil tersebut, dan untuk alasan, gak ada alasannya kok. Saat menggambar momen tersebut, aku ingin men-challenge para pembaca apakah mereka memperhatikan atau enggak. Kau tahu apa yang aku maksud kan? Oda Sensei, karena kau telah menggambar serial ini sejauh ini, aku ingin bertanya, adegan mana yang membuatmu menangis? Tentunya yang paling parah tangisannya. Oda Sensei merespon, wah, good job. Ini nih tipe pertanyaan serius yang ku cari-cari. Secara personal ya, aku jujur saja, banyak sekali adegan yang membuatku menangis ketika menggambarnya. Bahkan ada waktu di mana menggambar momen tersebut terasa berat bagiku. Hingga aku harus meninggalkan meja menggambarku hanya untuk sekedar mengambil udara segar. Terus terkait momen paling nyesek yang membuatku bisa menangis parah, atau bisa juga disebut momen yang paling sulit untuk kugambar ya, ada pada sebuah momen di Arc Alabasta volume 24. Ketika Vivi berteriak, tolong, berhentilah bertarung. Momen itu membuatku sulit untuk menggambarnya, hingga aku harus meletakkan penaku. Walau ku akui ya, ada banyak momen yang membuatku seperti ini, tapi kalau disuruh memilih, aku lebih memilih momen ini. Bisakah ulang tahun Fujitora 10 Agustus Sensei? Karena Fuji bisa dibilang angka 8, kalau Tora angka 10. Gimana Sensei? Oda Sensei sambil berpikir merespon guys. Tentu boleh. Hey Odachi, apakah Fujitora modelnya diambil dari Zeroichi yang diperankan oleh Shintaro Katsusan? Aku sih gak tahu orang ini ya, cuma my mama and my papa bilang seperti itu. Mohon pencerahannya Odachi. Oda Sensei menjawab, yes, apa yang orang tuamu bilang adalah benar. Aku mengambil referensi Fujitora dari Katsusin. Aku pun sadar hanya orang-orang di era yang sama denganku yang mungkin tahu akan hal ini. Sudah kuduga, anak-anak zaman sekarang ya jarang yang tahu, padahal film Zatoichi sangat istimewa. Odachi, Hausoku Haki Luffy kan bisa membuat pingsan 50.000 orang. Pertanyaanku sekarang, berapa orang yang bisa dibuat pingsan oleh pukulan kebahagiaan Nami? Jika kita sedang membahas teknik mereka berdua yang dihasilkan dari tubuhnya sendiri ya, pukulan kebahagiaan Nami hanya akan bekerja dari jarak yang bisa terlihat oleh mata. Jadi sebenarnya gak cocok juga membandingkan kekuatan ini dengan Hausoku Haki Luffy. Tapi jika Denden Mushi visual ikut campur dalam masalah ini ya, Luffy, Hausoku Haki gak akan bisa mempengaruhi orang banyak yang melihat visual Denden Mushi. Berbanding terbalik dengan pukulan kebahagiaan Nami yang dikombo dengan visual Denden Mushi, maka serangan kebahagiaan Nami bisa mengguncang berbagai wilayah di dunia yang sedang melihat pukulan kebahagiaan Nami. Jadi pemenangnya pastinya adalah Nami. Terus jangan lupakan juga, pukulan kebahagiaan Nami juga menguras dompet lebih cepat. Satu serangan saja 100.000 berry, makanya kemampuan Nami lebih berbahaya dari Haki secara umum. Odachi, aku ingin tahu tentang Straw Hat waktu tidurnya dan jam berapa mereka pada bangun. Guys, Oda Sensei menjawab seperti ini. I see, pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya orang-orang ini gak terlalu mengikuti jadwal, cuma secara umum begini. Luffy, jadwal tidurnya pas dia merasa ngantuk. Terus jadwal bangunnya pas dia pengen bangun aja, cuma total Luffy tidur hanya 5 jam saja. Zoro jadwal tidurnya jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi, total tidur 3 jam, tapi pasti Zoro sering ngambil waktu layah-layah kok. Nami jadwal tidurnya jam 11 malam, bangun jam 7 pagi. Lanjut Usopp tidur jam 1 pagi, bangun jam 8 pagi. Terus Sanji tidur jam 12 malam, bangunnya jam 5 pagi. Lanjut lagi Chopper, tidur jam 9 malam, bangun jam 7 pagi. Chopper juga suka layah-layah saat kegiatan sehari-hari, sama layaknya Zoro.
Kita lanjut lagi ke Nico Robin, tidur jam 11 malam, bangun jam 6 pagi. Terus Frankie, tidur jam 1 pagi, bangun jam 9 pagi. Dan terakhir Brooke, tidur jam 12 malam, bangun jam 5 pagi. Wow, bangunnya pagi-pagi semua ya rata-rata. Sensei, aku udah ngelihat betapa kawainya Shirahoshi di cover halaman volume 63. Tapi tiba-tiba aku sadar ketika membaca volume tersebut, ada mantan budak yang diambil oleh Tiger untuk dibawa ke desanya. Namanya Koala kan? Benar kan Oda Sensei? Kamu harus tanggung jawab akan hal ini. Oda Sensei menjawab, kau sangat betul. Orang-orang mungkin gak memperhatikan hal itu. Bahkan ada yang menganggap dia karakter baru. Tapi aku sangat berterima kasih kau memperhatikan itu. Bagiku, Koala adalah contoh nyata kehidupan yang dialami oleh para budak Tenryubito. Terus Koala adalah orang yang berbanding terbalik dengan prinsip Hodi. Dan Koala memang adalah karakter yang spesial. Odachi, ekor yang ada di Tontata, apakah itu asli atau hiasan? Tanpa keraguan guys, Oda Sensei menjawab, ekornya ya, itu asli kok. Ekor tersebut mungkin terlihat lembut dan berbulu jika pertama kali melihatnya. Tapi sebenarnya dalam ekor tersebut ada tulang yang sangat keras dan otot yang sangat kuat. Ekor tersebut berguna untuk membantu Tontata dalam bergerak. Bahkan ekor tersebut sangat berguna untuk bertarung. Odachi, senang bertemu denganmu. To the point ya, berapa umur Sugar sebenarnya? Ini sangat menggangguku, mengingat ini selalu kupikirkan bahkan ketika aku sedang ujian sekolah. Padahal aku harus memikirkan untuk kuliah juga. Pokoknya thanks dah untukmu Odachi, nilai ujianku jadi ampas semua. Oda Sensei menjawab, oh nilaimu jadi ampas? Pastinya ampas banget ya. Jadi begini sih, sebenarnya Sugar itu gak tua seperti yang diperbincangkan banyak orang. Saat momen makan buah iblis, usia Sugar saat itu 10 tahun. Dan kini usianya harusnya 22 tahun, lebih muda 2 tahun dari Baby Five. Dan sekian SBS kali ini yang baru hadir setelah beberapa bulan hiatus. I'm so sorry, okay? So, see you again next time. Adios ya Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.